Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya guys ya, sobat kons gua faklah ngenskui anjas brodi. Oke, hari ini kita akan mereview. Kita akan mereview kembali mengenai perhitungan plat lantai ya. Oke. Bang, apa sih bang empat lantai itu bang? Nah, jadi misalkan nih kalian punya rumah ya, di lantai dua yang kalian injak itu sebenarnya bukan cuman balok doang, bukan balok anak doang, bukan balok induk doang, tapi ada plat lantai juga di atasnya ya. Jadi penting gitu untuk kita rencanakan dan perhitungkan apabila bangunan-bangunan bertingkat. Di sini saya punya aplikasi perhitungannya yang bersumber pada buku Gedeon Kusuma dan Tata Cara Perencanaan Bangunan Gedung. Oke, di sini saya contohkan untuk perhitungan plat lantai untuk studi kasus di gedung FPTKC di UPI ya. Nah, di sini diasumsikan untuk tebal platnya itu 130 mm. Oke. Nah, ini caranya ya teman-teman. Sini karena tadi ada data untuk tebal platnya itu di 130 mili, maka kita ubah dulu ke meter jadi 0,13 meter. Nah, lalu dikalikan dengan berat jenisnya. Kalau di sini untuk berat jenis beton itu 24 kN. Nah, dikalikan dapat hasilnya 3,12. Safe weight plate itu adalah berat dari plat lantainya itu sendiri. Oke, lanjut berat pasir. Di sini diasumsikan dengan tebal pasir itu 0,01 dikalikan dengan berat jenisnya. Lanjut ke berat spesi, diasumsikan itu 0,02 dikalikan lagi dengan berat jenisnya. Begitu juga dengan berat keramik yang diasumsikan sebanyak 0,02. Nah, di sini untuk berat plafon itu kita asumsikan di 0,04. Nah, maka didapatkan berat beban mati itu sebanyak 4,61 kilonewton. Itu tuh dari mana? Dari hasil penjumlahan ini. Semua ini. Nah, ini untuk beban matinya sendiri tanpa adanya plat dari plat lantai itu sebanyak 1,49. Nah, di sini diasumsikan karena untuk panduan di sini bagi lantai sekolah, ruang kuliah itu beratnya itu startnya itu udah berat hidupnya itu 250 kilo, maka di sini diambil 2,5 kilo. Dan ini bersumber dari sini karena memang gedung C itu sebagai ruang kuliah dan juga kantor. Nah, setelah itu dibuat beban kombinasinya dengan cara setengah beban hidup setengah beban mati ditambah 1/6 beban hidup. Nah, jadi hasilnya ada 9,53. Oke, sekarang ke perhitungan momen di plat lantainya. Nah, misalkan ini di studi kasus keempat B di gedung C itu ada lintang Y dan lintang X. Jadi tetap diingat ya teman-teman, kalau misalkan Y itu pasti yang terpanjang. Jadi kalau misalkan Y-nya ada di sini, berarti tinggal pindahin Y-nya di sini. Pokoknya untuk Y itu adalah lintang yang paling panjang, atau paling panjang itu adalah Y. Nah, di sini karena tadi bebannya itu beban kombinasi itu 9,5,
maka dikalikan dengan X dikuadratkan, lalu dikalikan 40. 40 ini dari mana? Ini kita cari di tabel ini ya teman-teman. Misalkan ini pada kasus B. 4B dengan L nya dibagi LX nya itu 1,5. 1,5. Oke, dari sini 4B kasus pakai 4A 1,69 1,9. Oke, ntar kita cari dulu. 9 1,9 tadi di kasus ini ya 1,9. Oke, ini 53 21 110 78. Nah, udah diambil, maka tinggal dimasukin rumus untuk dikalikan semuanya, maka didapatkan momen sebesar 6,547 di momen LX. Nah, untuk di momen LY nya itu 2,594, TX nya 13, di T nya 9,63. Nah, walaupun momen-momen ini pasti bakal gampang ditemukan apalagi kita menggunakan aplikasi SAP, tapi kita juga harus memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu supaya tidak tergantungan dengan SAP. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.